Perkenalkan, nama saya Nabila Martia Putri. Saya akan menjawab salah satu forum pada pertemuan ini dengan tema Data Collection Method, yaitu observation. Pada kali ini terhadap sebuah case di mana ada sebuah restoran cepat saji yang ingin memahami perilaku pelanggan saat memilih menu melalui kios digital. Peneliti menggunakan dua pendekatan observasi, yaitu structured observation dan unstructured observation. Hasilnya itu menunjukkan perbedaan signifikan antara perilaku yang terukur dan ekspresi nonverbal. Selain itu, pelanggan yang mengetahui sedang diamati juga menunjukkan waktu pemesanan yang lebih cepat dibandingkan yang tidak sadar, yaitu yang disebut dengan Hawthorne Effect. Pertanyaan pertama pada case ini adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode observasi yang digunakan dalam studi ini. Pertama itu structured observation. Kelebihan dari structured observation yang pertama itu adalah data yang dihasilkan itu bersifat kuantitatif dan tersandar, sehingga data tersebut akan mudah dilakukan analisis secara statistik. Nah, eh, spesifikasi seperti ini itu cocok untuk variabel spesifik seperti waktu pemesanan dan jumlah kesalahan input. Kelebihan yang kedua adalah prosedur yang terstandarisasi itu memungkinkan studi ini tuh untuk direplika atau diulang oleh peneliti lain di lokasi yang lain dengan hasil yang konsisten sehingga keandalannya pun tinggi. Nah, namun structured observation itu memiliki kekurangan di mana structured observation ini hanya terbatas pada variabel yang sudah ditentukan sebelumnya dan hanya fokus pada pertanyaan apa dan berapa karena menghasilkan data yang kuantitatif sehingga tidak bisa mendapatkan informasi tentang mengapa atau penyebab dari perilaku tersebut atau dalam kata lain tidak menangkap wawasan kualitatifnya. Nah, sedangkan unstructured observation memiliki kelebihan untuk memberikan wawasan yang mendalam dan kaya dengan konteks. Nah, hal ini tuh cocok untuk penelitian eksploratori yang bertujuan memahami mengapa dibalik suatu perilaku. Namun, unstructured observation juga memiliki kekurangan yaitu interpretasi ekspresi wajah itu bisa sangat subjektif karena setiap orang bisa melakukan analisis yang berbeda dan sehingga mengurangi keandalan datanya. Yang kedua, data kualitatif itu sulit dianalisis secara statistik dan juga sehingga sulit untuk dianalisis dan dibandingkan secara sistematis. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Hawthorne Effect mempengaruhi hasil riset observasional? Jadi, Hawthorne Effect itu menciptakan bias yang merusak validitas eksternal hasil riset. Nah, data tentang waktu pemesanan tuh bisa jadi tidak akurat karena kecepatan pemesanan yang lebih tinggi pada pelanggan yang sadar itu tidak mencerminkan perilaku alami dari mereka. Akibatnya, Hawthorne Effect ini eh, menyebabkan peneliti mungkin nantinya akan membuat kesimpulan yang salah tentang efisiensi rata-rata kios digital eh, karena hasilnya tidak menunjukkan hasil perilaku sebenarnya. Hal ini membuat temuan itu menjadi tidak dapat digeneralisasi ke populasi pelanggan yang tidak sedang diamati. Nah, yang ketiga, rancang desain observasi kombinatif yang menjaga validitas etis dan objektivitas data. Yang pertama, stepnya adalah lakukan observasi terselubung di awal untuk menghindari Hawthorne Effect. Nah, observasi terselubung ini harus tanpa sepengetahuan pelanggan. Bisa contohnya dari pengamatan jarak jauh, atau bisa juga dengan menggunakan analisis melalui CCTV untuk mengidentifikasi perilaku alami dari para pelanggan. Yang kedua, dari hasil yang observasi terselubung tersebut bisa dikembangkan daftar checklist terstruktur seperti yang ada di model sebelumnya, tapi lebih komprehensif dan relevan yang mencangkup variabel yang benar-benar muncul dari perilaku alami pelanggan yang dilihat dari hasil CCTV atau observasi terselubung tersebut. Yang ketiga, lakukan pula analisis tidak terstruktur atas ekspresi wajah seperti yang dilakukan sebelumnya untuk mengukur tingkat kebingungan, frustasi, kepuasan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, gabungkanlah analisis tidak struktur dan terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya, sehingga peneliti eh,
dapat mendapatkan data perilaku yang terukur tanpa mengorbankan keaslian dari perilaku dan juga tetap menjaga validitas etis serta objektivitas data. Terima kasih, sekian dari saya terkait dengan tema ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.